Habis ngantar, iya. Habis ngantar Mbak Nina itu apa? Iya, habis ngantar terus dimintai betulin apa? Kipas itu, kipas anginnya. Dia di luar. Ada CCTV-nya ada. Oh iya. Dia di luar. Saya di dekat tokonya. Tokonya itu masih buka. Betulin kipas. Kemudian kok gerombolan Habib hadir? Langsung masuk bawa masa. Bawa masa. Berapa orang, sekitar berapa orang itu? 20 orang. Waduh, 20 orang. 20 orang. Yang dipelopori oleh Habib tadi. Habib Soleh namanya, Soleh. Habib Soleh. Ada itu di CCTV ada. Ada. Nanti saya kirim. Nanti saya sebarkan. Iya. Dipersekusi. Saya dijambak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sampai bertemu kembali dengan keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Pasuruan Raya. Puji puji syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang tiada lepas atas kenikmatan itu. Jadi wajib bagi kita mensyukuri atas segala rahmat dan nikmatnya. Keluarga besar PWI Pasuruan, warga Pasuruan, warga pribumi Nusantara, PWI hadir atas keprihatinan perilaku para habaib yang sering melakukan perbuatan anarkis, membuat onar, membelokkan sejarah, menipu atas dasar mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian Yai Imad sudah menunjukkan bahwa mereka terkonfirmasi dari sejarah, dari manuskrip, dari filologi, bahkan dari DNA, telah dibuktikan dan tak terbantahkan secara internasional bahwa para habaib bukan dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkonfirmasi bahwa Pak Alawi adalah Yahudi Argenasi. Hadirin, barusan ini terjadi persekusi yang sudah kita saksikan apa yang dialami Gus Huda. Beliau merupakan kasepuan PWI Pasuruan Raya, juga sekarang menjabat sebagai Komandan Laskar Sabilillah Jawa Timur. Dan yang paling update adalah hari ini, beberapa saat yang lalu, berapa hari? Insya Allah 2 mingguan. 2 mingguan yang lalu terjadi juga dan menimpa kepada warga pribumi, warga masyarakat Kota Pasuruan, yang dialami oleh beliaunya Mas Rahmat Ardiansyah. Beliaunya sebagai pelayan untuk melayani masyarakat, pekerjaannya sebagai driver Grab taksi online. Jadi mereka melayani siapapun yang membutuhkan tanpa terkecuali, entah itu Islam, Cina, Jawa, Cina, Arab, semuanya dilayani karena dalam rangka untuk mengais rezeki yang halal. Tapi ada sebuah kejadian yang luar biasa yang sangat menyakitkan ketika beliaunya melayani warga Ba'alawi, warga orang Arab, yang telah terjadi persekusi kepada beliaunya. Nanti diceritakan lebih detail oleh Mas Ahmad Ardiansyah bagaimana terjadinya peristiwa itu. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dulu dengan nama, alamat, dan kemudian apa yang jenengan alami pada saat itu. Monggo, aturan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ardiansyah, pekerjaan taksi online, driver taksi online. Sehari-harinya taksi online. Kronologis ceritanya, saya dapat order offline lewat telepon. Lewat telepon, yang order itu atas nama Nina, langganan Grab. Berarti putrinya. Putri. Jemput di daerah Ngempit, Sidogiri. Daerah Ngempit, Sidogiri. Insya Allah itu pukul 7:30 pagi. Saya jemput ke sana. Setelah sampai titik tujuan, lokasi penjemputan, dia belum masuk, datanglah suaminya. Yang diduga suaminya. Yang dia menyatakan dirinya sebagai suami kan? Suaminya namanya Abdurrahman Al-Jufri. Suaminya. Yang hadir juga di situ. Yang ada di situ. Terus? Nah, tiba-tiba gedor-gedor jendela, gedor-gedor jendela pintu rumah apa? Pintu mobil. Jadi waktu itu yang namanya Mbak Nina sudah di dalam mobil. Belum. Baru buka pintu. Baru buka pintu, posisi mobil berhenti. Nah, datanglah suaminya naik motor menghadang di depan. Dengan tujuan jangan dilarang ngangkut. Oh, enggak ada komunikasi, langsung marah-marah. Langsung diketok.
Nggak ada tanya apa, nanya apa, nggak ada. Langsung marah-marah. Pintu mobil dibuka, ya diseret lah, disuruh keluar turun. Setelah itu ya terjadi pemukulan itu. Terjadi pemukulan. Nah, Si siapa ini yang memukul ini namanya? Abdurrahman Al-Jufri. Abdurrahman Al-Jufri. Habib Abdurrahman Al-Jufri. Al-Jufri. Ini memukul yang namanya Nina itu pemukul jenengan? Memukul saya sebagai taksi online. Wih, Taksi luar online. biasa. Jadi ini kejadian yang luar biasa. Ini jangan sampai terjadi di Nusantara. Ini Pak Alawi sudah kurang ajar terhadap pribumi. Padahal beliaunya itu orang-orang imigran ya betulnya. Bahkan sekarang diproses di MK tentang kewarganegaraan. Karena di zaman dulu ketika Indonesia baru merdeka itu dari komunikasi Bung Karno memberikan pernyataan kepada warga yang hadir, WNA yang hadir, baik Cina, Jepang, Belanda, kalau ingin tinggal di Indonesia wajib menjadi warga WNI atau warga Indonesia keturunan. Nah, di antara pendatang hanya kelompok Pahlawi yang tidak mau menjadi WNI. Dan bahkan mereka tidak mengakui tentang kemerdekaan bangsa ini. Ini sudah luar biasa kurang ajarnya. Tinggal di Indonesia, menjadi warga Indonesia tidak mau, tidak memberikan pernyataan siap menjadi warga Indonesia, dan tidak mengakui atas kemerdekaan bangsa ini. Sekarang kan sudah di framing, merdeka itu adalah Habib, bendera merah putih yang merancang hak, semuanya diklaim mereka. Luar biasa kurang ajarnya. Jadi imigran yang tamu yang kurang ajar. Jadi jenengan sebagai pekerja taksi online diperlakukan tidak indah, tanpa klarifikasi jenengan siapa, tamu atau pelayanan angkutan atau Grab online, atau tidak, tanpa ada komunikasi awal itu langsung diantar saja. Mobil digedor-gedor begitu. Dirusak spionnya, dipatahkan. Banyak saksinya. Warga sana banyak, insya Allah sekitar 8 orang rame-rame. Orang penduduk setempat melerai. Membabi buta, dia mengukul membabi buta. Wes, luar biasa, luar biasa. Sampai dilerai orang sekitar. Setelah itu ya besoknya, malamnya visum. Soalnya kan pulang, saya pulang, saya kompres. Nah, karena pusing, saya kompres. Malamnya ke Polres laporan. Polres Pasuruan Kota. Oh, Polres Pasuruan Kota. Jalan Gajah Mada. Jadi jangan laporan itu sebelum lapor, visum dulu. Belum. Ke Polres dulu, ke SPKT sama petugas sana disuruh visum untuk data pendukung laporan. Nah, diantarlah sama anggota sana yang tiket. Diantar ke RS, Purut, visum. Setelah visum dibikinkanlah laporan polisi. Laporan bahwa jangan sudah lapor, dengan bukti ada, sudah lapor ya, dengan menyerahkan visum. Sama difoto luka-luka memarnya, mata sama. Dari peristiwa yang ada di Ngempet, ada bukti mungkin jenengan mutu-mutu dan segalanya ke orangnya atau bagaimana? Nggak ada. Kalau masalah saksi banyak, penumpangnya termasuk istrinya, sama warga sana banyak. Berarti peristiwa itu juga disaksikan oleh istrinya. Oleh istrinya, Mbak Nina itu ya, dan masyarakat sekitar, termasuk mobil yang dirusak spionnya dan segalanya difoto biar sebagai alat bukti bahwa terjadi perusakan. Iya. Setelah peristiwa itu terus jenengan lapor, berarti laporan sudah diterima. Sudah diterima dengan saksi penumpang saya itu istrinya. Jadi istrinya. Setidaknya ada 2 alat bukti mungkin dalam proses hukum itu. Ada saksi, ada alat bukti yang namanya saksi, mungkin barang-barang yang bisa mendukung untuk keterangan itu, termasuk korban, pelaku, warga setempat juga ada. Tidak cukup lah, sangat cukup, tinggal proses. Jadi ketika jenengan lapor, biasanya jenengan juga masih nunggu nanti, karena pihak polisi juga akan meminta keterangan mereka. Ada proses pemanggilan. Kemudian setelah itu berjalan, ada mediasi, diklarifikasi jenengan dengan mereka yang melakukan penganiayaan terhadap jenengan. Jadi mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi kepada anak bangsa ini. Sebagai potret ini sudah berkali-kali di Nusantara ini terjadi seperti ini. Harapan saya penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ini fair dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Tentu PWI akan mengawal peristiwa ini, akan mengamati proses hukum ini. Mudah-mudahan Bapak Polresta Pasuruan mendengar ini dan bisa mensikapi peristiwa ini dengan kacamata hukum, diproses seadil-adilnya.
tentunya siapapun pelanggarnya akan diberikan sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut bincang-bincang lagi. Dari peristiwa itu setelah laporan ada peristiwa lagi atau sudah ada peristiwa lagi? Baru sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Jadi jarak antara mobil jenengan digodor-godor, jenengan mau dipukul dan segalanya, digodor-godor itu ada pemukulan dan jenengan ya? Pertama itu kaca keadaan tertutup digedor-gedor. Setelah saya buka kacanya, ya, saya tanya, langsung dia mukul, langsung dibuka pintu mobil. Jadi dia membuka pintu secara paksa. Tanpa seizin. Spion dipukul sampai pecah. Wah, SIM saya dirampas. SIM jangan dimintai. Ada apa minta SIM kan tak bilangin. Emangnya kamu petugas marah-marah minta SIM-nya dirampas. Sampai sekarang di sana tidak bisa orang sipil merampas yang bukan haknya. Itu wilayahnya penegak hukum ketika dibutuhkan oleh kebutuhan untuk proses hukum. Terus saya kerja tidak pakai SIM. SIM saya dirampas. Jadi jenengan nanti akhirnya menyerahkan itu SIM itu. Iya, dia marah-marah minta SIM-nya. Oh, itu pelanggaran itu. Minta marah-marah. Saya bilang, emangnya kenapa kamu minta SIM? Memangnya kamu petugas? Betul. Langsung marah-marah minta SIM. Kalimat ini juga disampaikan ke waktu pelaporan? Tidak, cuma saya laporkan SIM saya dirampas. Oh, gitu. SIM saya Yang dirampas. penting ada kalimat pernyataan itu. Kemudian ada peristiwa lagi dari peristiwa itu, berapa hari jaraknya? Peristiwa waktu pemukulan Yang itu di ngempit itu insya Allah 27 September. 27 September. Sudah lapor, belum ada perkembangan. Sampai sekarang masih belum ada kabar. Belum ada. Kemudian dari peristiwa ngempit katanya terjadi lagi persekusi di wilayah Wonorejo. Nah, yang di Wonorejo ini bagaimana kronologinya? Ya sama yang namanya habis ngantar. Iya. Habis ngantar Mbak Nina itu. Iya. Habis ngantar terus dimintai betulin kipas anginnya. Dia di luar. Ada CCTV-nya ada. Oh iya. Dia di luar. Saya di dekat tokonya. Tokonya itu masih buka. Betulin kipas. Kemudian kok gerombolan Habib hadir langsung masuk bawa masa. Bawa masa. Sekitar berapa orang itu? 20 orang. Waduh. 20 orang. 20 orang. Yang dipelopori oleh Habib tadi. Habib Soleh namanya, Habib Soleh. Ada itu di CCTV ada. Nanti saya kirim, saya sebarkan, di persekusi. Saya dijambak itu. Jadi dari peristiwa yang di Ngempit, kemudian masih lanjut ini. Masih lanjut. Yang peristiwa kedua di Wonorejo. Dan itu mereka Habib ini menggerakkan massa sekitar 20 orang. Luar biasa. Sampai sekarang pun ada nomor-nomor yang neror. Yang katanya ada rekaman telepon. Dalam percakapan itu mau menggerakkan massa, mau mengintimidasi, mau mempersekusi. Sampai dalam percakapan itu ada kata-kata dibakar, dihabisi, dibakar. Ada teriakan-teriakan seperti itu. Ada teriakan, walaupun belum ada kejadian, setidaknya ada perencanaan. Setidaknya itu menjadi tekanan batin ya. Secara moral orang akan bagaimana sih orang itu diancam dengan kalimat dibunuh dan dibakar. Ada buktinya. Ini sudah pelanggaran pengancaman seperti itu. Dan ini mohon kepada masyarakat luas, terutama penegak hukum, agar diperhatikan peristiwa seperti ini. Kita sebagai warga pribumi, warga Indonesia, kemudian ada yang namanya imigran Yaman atau Ba'alawi ini berani melakukan hal yang seperti itu. Untuk itu para penegak hukum, baik Polres, Polsek, Polda, Jatim, ini mohon betul-betul diperhatikan. Karena kalau hari ini mereka tidak dihentikan, maka mereka semakin liar, membuat warga pribumi semakin ketakutan karena ulah mereka. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melawan. Tapi camkan, PWI akan hadir, akan membantu siapapun yang dipersekusi oleh Ba'alawi. Karena PWI demi cinta tanah air, demi ketertiban bangsa, demi terciptanya suasana damai dan tentram di Nusantara ini. Mungkin itu
siapapun dari warga, terutama warga Pasuruan Raya, apabila terjadi seperti Mas Rahmat Ardiansyah, silakan merapat di Mabes PWI yang beralamat di Jalan di Desa Purworejo. Di sini kita punya Mabes, bisa menampung keluhan masyarakat yang dipersekusi oleh para Ba'alawi Jahanam itu. Oke, mungkin itu kita akan mengkawal jenengan agar jenengan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, biar tidak terjadi dan menimpa kepada warga lainnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin jenengan menyampaikan harapan-harapan, keinginan-keinginan, monggo katuran. Ya, harapannya pelaku itu ya dihukum lah sesuai perbuatannya. Ya, buat warga-warga pribumi yang mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan, laporkan, nggak usah takut-takut, laporkan. Nek nggak berani lapor, kalau nggak berani lapor, bilang sama PWI. PWI akan mengawal, menemani jenengan dalam rangka mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat pribumi yang memiliki hak hidup di bumi pertiwinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Mas Rahmat Ardiansyah. Mudah-mudahan jenengan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih dari kami. Kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.